Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata, program studi Magister Sains Pertanian. Pada perkuliahan minggu ini, kita akan membahas modul 3 dengan topik sumber daya ekowisata. Modul ini membahas sumber daya ekowisata, meliputi sumber daya ekowisata berbasis lingkungan alam bahari, lingkungan alam daratan, budaya, dan juga lanskap budaya. Modul ini kita bahas dalam satu kali pertemuan pada hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya ekowisata, baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 materi. Yang pertama, sumber daya ekowisata di lingkungan alam daratan. Yang kedua, sumber daya ekowisata di lingkungan alam bahari. Yang ketiga, budaya sebagai sumber daya ekowisata. Dan keempat, lanskap budaya sebagai sumber daya ekowisata. Kita akan mulai materi pertama, sumber daya ekowisata di lingkungan daratan. Sumber daya ekowisata di lingkungan daratan adalah potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam daratan. Nah, sumber daya ekowisata di lingkungan daratan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah gunung dan pegunungan, misalnya meliputi wisata hiking dan edukasi gunung berapi. Misalnya kita mengenal beberapa gunung sebagai sumber daya ekowisata, ya, ada Gunung Agung di Bali, Gunung Rinjani di Lombok, Gunung Tambora di Sumbawa, misalnya Gunung Kelimutu di Flores, dan banyak lagi. Tentu di Jawa banyak lagi gunung-gunung sebagai sumber daya ekowisata. Kelompok berikutnya adalah hutan alam atau kawasan hutan pelestarian alam, berupa Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, maupun Taman Hutan Raya. Nah, sumber daya ekowisata ini umumnya berupa wisata petualangan, pendidikan dan konservasi, meliputi beberapa atraksi, misalnya trekking hutan, outbound, hiking, ya, safari hutan, berkuda, ada juga atraksi tajuk kanopi dan atraksi flying fox, pengamatan flora dan fauna, konservasi satwa langka, dan lain sebagainya. Misalnya Suaka Marga Satwa Bawean, ya, kita bisa melihat di Jawa Timur berbagai jenis banteng, misalnya Taman Nasional Bali Barat yang terkenal dengan Jalak Bali, ya, kemudian TWA Sangeh misalnya dengan kerannya, Tahura Ngurah Rai berupa mangrove, ya, Suaka Marga Satwa Bentayan Sumsel kalau melihat gajah, dan juga Suaka Marga Satwa Lamandau Kalteng, ini orang hutan. Taman Nasional Komodo, tentu di sini ada hewan langka komodo. Kemudian Ujung Kulon, ya, berupa badaknya. Kemudian misalnya Taman Wisata Alam Pulau Sangelaki, ya, keindahan alam pulau kecil. TWA Pulau Satonda, di sini ada danau air asin, ya, di Sumbawa, termasuk ke dalam Kabupaten Dompu. Kemudian ada misalnya Taman Hutan Raya Juanda, Taman Hutan Raya Bung Hatta di Sumatera Barat, Juanda di Jawa Barat. Kelompok yang ketiga adalah
danau Sungai Waduk. Ini biasanya digunakan sebagai wisata berperahu, memancing, mandi dan renang, berkano, ya, kayaking, stand up paddle, jet ski, parasailing, selancar, ya, terutama selancar angin dan juga arum jeram. Banyak danau-danau, ya, yang sebagai sumber daya pariwisata di Indonesia seperti Danau Batur, Danau Toba, ya, Danau Sikara di di Sumatera Barat, ya, Danau Silorejo di Jawa Timur. Kemudian ada Waduk Cirata di Jawa Barat, ya, Sungai Ayung untuk arum jeram, juga Sungai Musi, ya, Sungai Mahakam di Kalimantan. Yang keempat adalah perkebunan dan pertanian. Ini dikenal sebagai sumber daya agrowisata untuk edukasi, ya, trekking, bersepeda, dan juga ekskursi. Misalnya adalah perkebunan teh di Gunung Mas Bogor, ya, juga di Ranca Bali Bandung, ya, perkebunan teh, ada apel Malang, batu Malang, bedugul dengan stroberinya, ya. Kemudian pengembalaan ternak, kan ini di Tambora, ya. Kemudian persawahan Ubud untuk pertaniannya, ya. Persawahan Londok, ini di Manggarai Barat, di Manggarai, ya. Dan juga misalnya Taman Turi Yogyakarta yang terkenal dengan salak pondohnya. Yang kelima adalah ada bentang alam khusus sebagai sumber daya ekowisata di daratan, ya, berupa goa-goa, ya, goa alam dan juga khas umum untuk wisata petualangan dan terkait dengan adventure, ya. Misalnya Goa Batu Cermin, ya, kalau nanti ke Labuan Bajo jangan lupa ke Goa Batu Cermin. Bisa melihat keunikan gua dengan ornamen-ornamen binatang bawah laut, ya, yang memfosil karena ini merupakan gua angkatan. Yang paling dekat misalnya Gua Giri Putri di Nusa Penida, kemudian ada Kars berupa Bukit Teletabis di Nusa Penida, dan juga Kars Gunung Kidul, ya, di Yogyakarta. Nah, itu adalah sumber daya ekowisata di daratan. Kemudian sumber daya ekowisata di lingkungan bahari. Sumber daya ekowisata di lingkungan bahari berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam perairan laut. Sumber daya ekowisata di lingkungan bahari itu dibagi menjadi 3 kelompok, ya, yaitu bentang pesisir pantai, bentang laut, dan juga taman laut. Nah, bentang pesisir pantai ini berupa pantai, ya, pantai-pantai yang indah seperti misalnya Pantai Kuta, Pantai Pink di Komodo, ya, ini pantainya yang berwarna pink karena ini banyak pantainya tersusun atas pasirnya ini berupa pecahan-pecahan karang merah. Pantai Pink juga ada di Lombok Timur, ya, tidak hanya di Pantai Pink Komodo. Kemudian di Nusa Penida ini ada Pantai Klingking yang sangat terkenal, objek wisata terpopuler di dunia. Kemudian Pantai Mandalika, ya. Kemudian Pantai Pengandaran kalau di Jawa Barat, dan juga Pantai Senggigi di Lombok. Dan banyak lagi pantai-pantai lainnya. Sedangkan bentang laut ini adalah hamparan laut terutama terkait dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya, perairan yang relatif tenang yang mempunyai keindahan dan keunikan tertentu, misalnya Raja Ampat, ya, kemudian Teluk Cendrawasih, ya, Labuan Bajo, ya, kalau kita melihat Labuan Bajo dari bukit, ya, yang dikenal sebagai Bukit Cinta, ya, ini sangat menarik. Kemudian ada Nusa Penida di kawasan Diamond, ya,
kemudian Kepulauan Seribu, misalnya Teluk Saleh di Lombok, di Sumbawa, ini bentang laut. Sedangkan taman laut ini berupa keindahan alam bawah laut, berupa misalnya megafauna atau fauna-fauna khas, fauna langka seperti di Nusa Penida, ya, kemudian terumbu karang di beberapa tempat seperti di Menjangan, di Tanjung Benua misalnya, ya, untuk ada underwater helmet, Tulamben yang terkenal dengan wreck atau bangkai kapal tenggelam, ya. Kemudian ada pemutaran misalnya, di sini ada konservasi karang dengan biorock, ya, ada terumbu karang buatan, dan juga misalnya pengamatan bawah laut dengan menggunakan kapal selam seperti di Labuan Amuk. Ini terkait dengan alam bawah laut. Yang ketiga adalah budaya sebagai sumber daya ekowisata. Jadi ekowisata adalah pencarian otentik tidak saja terhadap keaslian bentang alam atau lanskap dan kehidupan alam liarnya, tetapi juga untuk budaya dan tradisi asli suatu daerah. Ekowisata menambah pengalaman dan pengetahuan tentang nilai ekosistem dan lingkungan, tetapi juga menambah pengalaman tentang nilai tradisi dan praktek budaya. Oleh karena itu, sumber daya budaya ini juga sangat penting sebagai satu kesatuan di dalam pengembangan ekowisata. Budaya sebagai daya tarik ekowisata ini dapat bersifat tangible atau yang berwujud, dan ada juga budaya yang tidak berwujud atau intangible. Nah, budaya tangible sebagai sumber daya ekowisata, ya, jadi yang berwujud, misalnya cagar budaya. Cagar budaya ini bisa berupa benda cagar budaya, ya, seperti misalnya arca, ya, banyak menir, sarkofagus, angklung, ya, keris, gamelan. Jadi sesuatu yang berwujud berupa benda sebagai cagar budaya. Kemudian ada bangunan cagar budaya, ya, seperti candi, pura, ya, masjid, gereja, dan kelenteng, berupa bangunan. Ya. Dan ada juga berupa struktur cagar budaya, ya, bangunan dengan perangkat-perangkat lainnya, seperti candi tikus Trowulan, ya, gua gajah Bedulu, petirtaan belahan Jawa Timur, ya, Tirta Empul Bali, ya, Batu Lompat di Nias, itu termasuk struktur cagar budaya. Ada juga situs cagar budaya, misalnya situs Ratu Boko Yogyakarta, situs Kutai Purba Kaltim, ya, situs Padang Lawas di Sumatera Utara, dan situs Keraton Buton. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai kawasan cagar budaya, misalnya kawasan percandian Das Pakerisan di Tukat Pakerisan, ya. Kemudian ada kawasan manusia purba Sangiran, kawasan Muara Tikus Riau. Jenis berikutnya sumber daya budaya yang tangible berupa perkampungan tradisional, misalnya perkampungan Naga Tasikmalaya, ya, kampung adat suku Baduy Lebak Banten, kampung adat Desa Sade Lombok, ya. Kalau kita ke Mandalika mampir ke Sade, ya, karena itu sebelum mencapai Mandalika kita akan melewati Desa Sade. Dan juga di Bali misalnya Desa Pengelipuran. Dan kelompok yang ketiga yang terkait dengan budaya tangible itu museum. Jadi banyak sekali museum sebagai aset ekowisata. Museum nasional maupun museum daerah, dan beberapa museum-museum tematik yang tersebar di hampir di seluruh daerah.
Berikutnya adalah budaya intangible, jadi budaya yang tidak berwujud sebagai sumber daya ekowisata. Misalnya berupa kehidupan adat dan tradisi masyarakat, beserta aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu daerah atau suatu tempat. Misalnya ada ritual-ritual sekaten Yogyakarta, karapan sapi di Madura, ya, tradisi pasola di Sumba, ya, tradisi pemakaman yang khas di Toraja, ngaben di Bali, ya, tumpeng siu, ya, sewu, suku Osing di Banyuwangi, ya, kemudian tradisi bau nyale, jadi cacing ini, memanen cacing di suku Sasak di Lombok, ada festival nyale, bau nyale, ya. Biasanya di bulan, dulu saya kesananya di bulan Februari atau awal Maret. Kemudian tradisi caci di Manggarai. Gitu. Nah, kemudian juga ada kelompok-kelompok kesenian, ya, kesenian tradisional. Nah, contoh kesenian musik tradisional, misalnya angklung di Jawa Barat, ya, saluang di Sumbar, sasando di NTT, ya. Kemudian ada gamelan Jawa dan Bali, ya, kemudian kolintang di Sulawesi Utara, ada juga serunai di NTB, tifa di Papua. Kemudian juga kesenian tradisional, ya, kesenian tari tradisional, misalnya reok Ponorogo, tari caci di Manggarai, ya, tari saman di Aceh, tari tortor di Sumut, tari piring di Sumbar, tari serimpi di Yogyakarta, tari gandrung di Banyuwangi, tari pendet di Bali, tari lenso di Maluku, dan banyak lagi. Nah, terakhir yang keempat adalah terkait dengan lanskap budaya sebagai sumber daya ekowisata. Istilah lanskap budaya, ya, lanskap budaya ini mencakup keragaman manifestasi dari interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Lanskap budaya sering mencerminkan teknik spesifik pemampatan lahan yang berkelanjutan, mengingat karakteristik dan batas-batas lingkungan alam terbentuk dan hubungan spiritual yang spesifik dengan alam. Nah, pariwisata yang menggabungkan baik aspek-aspek ekologi dan budaya dari sebuah lanskap secara bersama-sama ini akan menciptakan surga wisata yang dikenal dengan konsep ekowisata kultural. Ekowisata kultural adalah perjalanan ke tujuan wisata di mana warisan baik warisan budaya maupun alam adalah atraksi utama, dan dengan demikian dianggap sebagai strategi potensial untuk mendukung konservasi habitat alami bersama dengan keberlanjutan ekonomi, terutama untuk masyarakat adat. Di seluruh dunia saat ini ada 114 lanskap budaya yang telah diakui oleh UNESCO. Salah satunya adalah berada di Indonesia, yaitu lanskap budaya Provinsi Bali. Nah, lanskap budaya Provinsi Bali itu adalah sistem subak sebagai manifestasi filosofi Tri Ite Karana yang berada di Jatiluwih. Jadi cukup berbangga masyarakat Jatiluwih, lanskap pertaniannya sebagai lanskap budaya telah diakui dunia sebagai salah satu warisan budaya kultural lanskap. Jadi demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih telah menyimak.